Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 1 Menawan, Bapak Purnomo SPD. Yang kami hormati Ibu Ika Karniawati selaku narasumber diseminasi pemulihan dan transformasi pembelajaran. Yang kami hormati Ibu Restina Wulandari SPD selaku narasumber kedua diseminasi pemulihan dan transformasi pembelajaran. Dan yang kami hormati peserta diseminasi pemulihan dan transformasi pembelajaran, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Menawan. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tersebut menjadikan lancarnya acara dari awal hingga akhir. Amin. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan Kepala SD Negeri 1 Menawan, Bapak Purnomo SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber
kita akan mendengarkan paparan diseminasi materi dari BPPMP yang kemarin tanggal 24, 25 dan 26 kedua beliau ini telah ditatar di BPPMP Jateng, dan saat kali ini kita akan mendengarkan paparan kedua beliau. Semoga nanti materi ini dapat kita serap, karena betapa pentingnya materi ini tentang literasi di SD yang kemarin panjang lebar telah diberikan kepada narasumber di BPPMP Semarang, dan kali ini kedua beliau ini nanti berusaha akan mengajak kepada teman-teman yang ada di SD. Hal ini tidak hanya kepada tenaga pendidik, namun tenaga non-kependidikan juga ikut, karena pada prinsipnya literasi itu dilaksanakan oleh semua guru, juga penjaga, ya Pak ya, ini juga harus tahu, sehingga nanti diharapkan di SD tersebut akan mengalami kemajuan yang didukung oleh tenaga pendidik dan kependidikan. Di antaranya nanti tujuan sudah dipaparkan nanti oleh Bu Mika, bahwa untuk literasi ini menyambung setelah kita pandemi tahun 2001-2002, dan ini merupakan kelanjutan yang dilihat dari rapor pendidikan sekolah masing-masing. Untuk itu nanti kita lihat sasarannya apa. Sasarannya adalah dari kepala sekolah sendiri, saya sendiri juga nanti mendapat program, kemudian guru dan peserta didik. Ini semuanya harus terkait, sehingga pendidikan di SD, terutama di SD Menang 1 ini akan pulih seperti sebelum ada pandemi. Kemudian kami nanti harapkan hasil-hasil yang telah dicanangkan oleh narasumber nanti juga semoga tercapai, karena dari 4 item ini sebenarnya adalah tujuan akhir, sehingga nanti diharapkan betul-betul anak-anak ini selesai dari pandemi. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti Bapak Ibu mengikuti dengan seksama dan sebaik-baiknya, sehingga nanti dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6 bisa menerapkan bagaimana yang namanya pendidikan yang berbasis literasi. Karena pada saat ini literasi banyak hal yang perlu kita pahami. Misalnya kalau kemarin kita hanya mengenal sudut baca. Kalau sudut baca itu di dalam kelas, kemudian ada pojok baca. Kalau pojok baca itu di luar kelas. Tapi kemarin sebelum kita mendapat materi itu kan pojok baca, sudut baca kan sama, padahal beda tempatnya, beda fungsinya, dan beda materinya. Di antaranya itu nanti bisa diteruskan oleh narasumber. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya
literasi, di mana hasil dari rapat pendidikan yang telah didapatkan. Visi pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju, mandiri dan berkepribadian profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada 6 subelemen profil pelajar Pancasila yang sudah telah kita pahami sebelumnya. Terjadinya transformasi satuan pendidikan, yaitu satuan pendidikan meningkatkan kemitraan dengan orang tua wali. Satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Berdasarkan data capaian dari AM 2022, khususnya yang terkait dengan kompetensi literasi, masih dijumpai sekolah dengan capaian di bawah kompetensi minimal. Nah, ini Bapak Ibu, ketika nanti ada pelaksanaan ANBK yang selanjutnya di tahun 2024, maka kita lebih menekankan kepada siswa-siswi kita untuk lebih fokus dan konsentrasi dalam mengerjakan ANBK. Hasil AKM konsisten dengan capaian hasil pengukuran tes PISA 2018, di mana penurunan paling tajam di bidang membaca. Nah, ini sangat memprihatinkan. Literasi yang ada di sekolah kita mungkin itu tercatat literasinya masih kurang, maka kita harus meningkatkan kompetensi dalam literasi tersebut. Kita wujudkan dengan peningkatan literasi pada semua guru dan nanti akan kita tularkan ke anak didik kita. Jenjang satuan pendidikan dasar yang paling terdampak dari hasil AKM, di mana total sekolah di bawah kompetensi minimal 87.536 SD dari 35.994 SD kategori 1 dan 51.542 SD kategori 2. Untuk selanjutnya, kerangka kompetensi literasi guru SD. Nah, ini sangat ditekankan bahwa kita itu harus menguasai literasi dulu sebagai seorang guru, dan selanjutnya nanti kita akan tularkan ke peserta didik kita. Dunia yang dinamis menuntut guru untuk terus beradaptasi. Jadi perkembangan zaman yang semakin maju, kita juga tidak boleh berdiam diri, tetapi kita harus lebih maju mengikuti perkembangan zaman yang sesuai dengan zamannya. Nah, untuk materi yang akan kita bahas yaitu pentingnya kompetensi literasi guru, dan apakah cakupan kompetensi literasi guru, dan bagaimana meningkatkan kompetensi literasi guru. Selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini kegiatan literasi di sekolah perlu lebih berdampak kepada kecakapan literasi peserta didik, di mana program penumbuhan minat baca perlu selaras dengan minat peserta didik dan harus lebih bervariasi. Buku non-teks perlu tersedia dalam koleksi yang bervariasi dan sesuai dengan minat peserta didik. Nah, ini buku-buku yang tersedia di sekolah kita ini perlu divariasi sehingga anak itu tidak monoton hanya membaca pelajaran saja, namun kebanyakan dari mereka itu lebih menyukai buku-buku non-teks, yaitu cerita-cerita dan dongeng-dongeng yang mungkin dengan karakteristik umur mereka lebih menyukai buku-buku yang berbau, yang ada gambarnya. Guru itu perlu menjadi teladan, figur yang dapat dicontoh. Maka sewajibnya Bapak Ibu sebagai seorang pengajar, pendidik itu harus memberikan contoh yang baik. Nah, kita harus bisa memberikan contoh membaca. Ini loh anak-anak, seharusnya kita membacanya seperti ini. Nah, di sini kita bisa memberikan contoh yaitu dengan membaca nyaring. Nah, ini biasanya untuk guru kelas
kegiatan membaca nyaring. Di sini Bapak atau Ibu guru nanti akan memberikan buku, kemudian memberikan bacaannya, dan anak-anak mereka disuruh untuk berinteraksi dan mendengarkan dari cerita yang dibacakan oleh gurunya, dan anak nanti akan tertarik mendengarkan, sehingga nanti ke depannya mereka akan tertarik juga untuk melakukan kegiatan literasi secara mandiri. Siapa yang dapat mendapatkan manfaat dari kerangka kompetensi literasi guru? Yang pertama yaitu kepala sekolah, pengawas sekolah, lembaga pelatihan guru, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan program peningkatan kapasitas guru. Yang kedua, platform pembelajaran atau media elektronik lain dapat menyediakan pilihan bahan ajar. Dan yang ketiga, komunitas belajar guru dapat berkolaborasi merancang pembelajaran secara literasi. Apakah aspek pada kompetensi literasi guru? Nah, ini pengertiannya yaitu mengandung 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi literasi guru. Nah, ini pengertiannya yaitu mengandung 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, nah ini ada teka-teki. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa menjawab sesuai dengan pengetahuan Bapak Ibu apa itu tentang literasi. Nah, pertanyaan ini nanti Bapak Ibu bisa menjawab benar atau salah. Oke. Nah, kalau salah juga nggak masalah. Nah, itu berarti nanti kalau setelah ini kita akan lebih benar lagi tentang literasi. Yang pertama, literasi tidak hanya baca dan tulis. Benar atau salah Bapak Ibu? Benar. Oke, benar. Yang kedua, teks untuk kegiatan membaca pembelajaran tidak hanya teks tulis saja. Bagaimana? Benar. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Benar atau salah? Nah, ini nanti kita cocokkan. Jawaban 1, 2, 3 benar semua. Coba yang keempat. Yang nomor 4, anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Salah. Nomor 4 salah ya. Mungkin Pak Aswabi benar atau salah? Salah. Yang kelima, kegiatan pembelajaran membaca harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Benar atau salah Pak Hendrik? Salah. Nomor 4 salah, nomor 5 salah. Nanti kita cocokkan ya. Yang nomor 6, guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Benar atau salah? Salah. Nah, ini dari hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu guru jawab, ada yang benar, ada yang salah. Nah, selanjutnya kita akan mengkoreksi atau mencocokkan jawaban benar atau salah nih Bapak Ibu. Nah, yang pertama, pertanyaan yang pertama tadi, literasi tidak hanya baca dan tulis. Benar atau salah itu Bapak Ibu? Benar. Ya, tulisannya apa itu? Tepat ya. Nah, di situ ada tanda cetak. Literasi tidak hanya membaca dan menulis dalam pengertian sempit, yaitu mengeja, membaca dengan fasih, dan menulis yang mekanistik. Kemampuan membaca seseorang yaitu kemampuan memahami bacaan, menganalisis, dan merefleksi menunjukkan kecakapan literasinya. Dengan demikian, kemampuan untuk menyajikan gagasan secara terstruktur, analitis, kreatif, dan imajinatif membaca adalah fondasi bagi meningkatnya kecakapan berpikir seseorang secara sistematis.
Dan pertanyaan yang kedua, untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya tertulis saja. Nah, ini jawabannya tepat. Nah, keterangannya di sini, saat ini bahan ajar dan media pembelajaran harus bersifat multimoda, yaitu menggunakan lebih dari satu moda atau tulis, cetak, visual, audio, audiovisual, gestural, spasial, dan lain-lain. Untuk yang kelima, kegiatan pembelajaran membaca harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Nah, ini tadi Pak Hendrik yang menjawab. Jawabannya tadi apa Pak Hendrik? Salah. Nah, ini benar sekali. Salah. Pada dasarnya semua guru adalah guru membaca karena semua mata pelajaran menggunakan teks dalam berbagai bentuk. Teks tidak hanya tersedia dalam bentuk teks tulis, konsep teks multimoda mengacu pada berbagai jenis teks. Semua guru mata pelajaran perlu tahu berbagai strategi memahami bacaan dan bagaimana melatihkannya kepada siswa. Nah, ini kita menggunakan multimoda Bapak Ibu. Nah, multimoda di sini itu tidak hanya berupa teks saja, tulisan A, B, C, D itu. Tetapi di sini kita bisa menggunakan teks secara visual, secara gambar, secara audio dan sebagainya. Peran guru, nah ini sebagai permodalan instruksi bersama, praktek terbimbing dan praktek mandiri. Peran peserta didik ini yang pada poin warna hijau, peran sebagai mandiri dan kolaborasi. Elaborasi penguatan literasi berbasis teks multimodal. Nah, multimodal itu apa? Nah, kita akan mengetahui multimodal. Siswa hanya membutuhkan teks tulisan untuk meningkatkan kompetensi literasi. Nah, ini ada kerangka teks 4 set, berbaca dan pojok baca. Kita juga bisa menempelkan teks-teks kita pajang di dalam kelas maupun di luar kelas. Bisa kita menggunakan tulisan-tulisan kita taruh di pagar sekolah, mungkin bisa di depan kelas dan sebagainya, yang sehingga menarik siswa untuk mau membaca. Dan ini akan meningkatkan literasi siswa tentang membaca, dan siswa pun akan lebih meningkatkan dirinya dalam membaca secara multimodal. Nah, ini penguatan literasi berbasis teks multimodal. Nah, multimodal itu apa? Nah, kita akan mengetahui multimodal. Siswa hanya membutuhkan teks tulisan untuk meningkatkan kompetensi literasi. Nah, ini ada kerangka teks 4 set. Nah, ini ada teks mudah diakses untuk memastikan koneksi, yaitu buku fiksi, contohnya novel, cerpen, puisi, dan lain-lain. Selanjutnya, teks multimodal. Nah, ini kemarin yang sering disampaikan di dalam berita kemarin adalah multimodal. Nah, di sini kita akan membahas bersama-sama. Multimodal itu adalah merupakan teks yang disajikan melalui perpaduan mode antara teks visual. Visual itu adalah gambar, lisan itu aural, ya, linguistik, gestur, dan spasial. Nah, di sini teks multimodal, teks yang dibuat secara multimodal itu terdiri dari visual. Visual itu ada warna, tata letak, gaya tampilan, ukuran, perspektif, dan aural. Aural itu berupa musik, efek suara, nada suara, dan volume suara. Kemudian linguistik adalah pilihan kata, penyampaian, organisasi, frasa, kalimat, dan paragraf,
berasal dari lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat tempat tinggal siswa. Jadi di sini multimodal itu bisa kita jumpai dimanapun, yaitu bisa di rumah, di masyarakat, maupun di tempat tinggal siswa tersebut. Karena ini multimodal itu mengandung 5 subelemen, yaitu visual, aural, linguistik, gestur, dan spasial. Jadi tidak hanya berupa teks, berupa huruf atau berupa angka. Penggunaan teks multimodal yang dekat dengan keseharian siswa akan memudahkan mereka memahami materi pelajaran. Semakin banyak siswa mengenal huruf, mengenal bacaan, maka siswa akan lebih mudah memahami materi pelajaran. Pada dasarnya ini saya sering mengalami siswa-siswa saya ketika pembelajaran itu kalau disuruh untuk membaca, mereka hanya membaca nyaring saja. Namun mereka kalau ditanya ini apa artinya atau ini apa isi dari yang bisa dibaca tersebut, mereka tidak paham. Nah, disinilah tugas kita yaitu membiasakan siswa untuk tidak hanya membaca secara nyaring saja, tetapi kita harus membiasakan siswa untuk memahami materi pelajaran apa yang ada pada bacaan tersebut. Bahan teks multimodal membiasakan siswa untuk menggunakan bentuk informasi yang beragam dan menghasilkan bentuk informasi yang baru. Dengan menyimak, membaca, dan memirsa teks multimodal, siswa akan terbiasa berpikir kritis dengan cara menanggapi, menganalisis, dan merefleksi materi di dalam teks tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, media teks multimodal yang mungkin setiap harinya kita sudah mengenal dan anak-anak itu juga sudah sering melakukannya. Cuma mereka tidak sadar dengan kegiatan pembelajaran menggunakan teks multimodal, yaitu buku digital. Nah, ini nanti akan saya contohkan. Bapak Ibu nanti mungkin bisa mempraktekkan buku digital di sini. Kita bisa menggunakan gadget. Nah, HP anak-anak sekarang ini kan sudah banyak yang mempunyai HP ya. Nanti kita akan mempraktekkan atau kita akan menularkan cara kita membuka buku digital. Nah, itu menggunakan aplikasi. Dan di sini yang kedua, buku bergambar. Ini yang sering anak-anak itu disukai. Tertarik dulu dengan gambarnya, baru mereka mau membacanya. Kemudian yang ketiga, televisi. Nah, ini televisi. Mungkin kita tahunya televisi itu hanya sebuah hiburan, tetapi
nanti bisa dikerjakan di rumah sehingga anak itu akan terkikis waktunya ketika dia harus menggunakan gadgetnya dengan bermain, tetapi dialihkan dengan kegiatan-kegiatan yang membangun pengetahuan mereka. Mereka akan penasaran, ini tugas dari bapak atau ibu guru ini apa ya? Barcode ini isinya apa ya? Nah, mereka ketika memegang HP yang biasanya hanya memegang permainan game, tetapi mereka akan mengetahui. Nah, itu bisa kita gunakan sebuah kertas itu kita fotokopi atau kita print, kemudian kita bagikan ke murid-murid. Nah, nanti murid-murid akan menyekan barcode tersebut. Nah, nanti disuruh untuk pas 1 hari berikutnya kita akan tahu, kemarin disuruh untuk menyekan barcode isinya apa. Oh, ini loh buku dengan budaya berbagai teks. Nah, ini yang terakhir yang akan saya sampaikan. Berbagai teks di sini kita mengetahuinya teks itu berupa buku. Nah, banyak sekolah-sekolah yang terkendala. Saya di sekolah kami itu tidak mendapatkan drop-dropan buku. Mereka beralasan perpustakaannya bukunya hanya sedikit. Nah, itu bisa dilakukan tidak hanya berupa buku teks atau link let's read. Okay. Let's read nanti bisa diketikkan di Google. Let's read di sini Bapak Ibu bisa langsung ngeklik, kemudian nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada bahasa, bisa dipilih bahasa Indonesia. Kemudian di bawahnya sini ini ada berbagai contoh buku. Nah, ini yang mungkin mempunyai anak kecil ya, bisa didongengkan sebelum tidur. Nah, ini akan mengurangi aktivitas mereka menggunakan gadget. Namun di sini kita alihkan ke pengetahuan yang mendukung mereka itu mau berliterasi. Nah, ini sudah ada gambarnya dan ada teksnya. Nah, ini nanti anak-anak kita tarik ke sana supaya mereka itu mau membaca. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu. Ada ribuan buku yang ada di dalam link tersebut. Nanti Bapak Ibu guru bisa membukanya. Nah, ini mungkin Bu Wulan bisa membacakan. Baik Bapak Ibu, kita akan membacakan buku tadi yang berjudul Berapa Panjangnya. Pagi ini waktunya panen lobak. Wah, ada lobak yang daunnya menjulang tinggi. Pak orang utan jadi penasaran, apakah lobaknya besar? Dia segera mencabutnya. Oh, ternyata susah. Bro, Pak orang utan bertanya-tanya, kira-kira seberapa besar lobak ini? Berapa panjangnya? Lutung juga penasaran. Ayo kita gali, ajaknya. Lutung menggali tanah di sekitar lobak itu. Kemudian 1, 2, 3. Klep. Aduh, bagaimana ini? Pak orang hutan memikirkan cara lain. Bagaimana jika mereka meminta tolong terenggiling? Terenggiling ini ahli menggali. Dia biasa berburu semut dan larva di dalam tanah. Lutung pun setuju. Hei terenggiling, bangun! Teriak Lutung. Pak orang hutan menegur Lutung agar tidak berteriak. Dia khawatir terenggiling mengira ada bahaya yang mengancam. Terlambat, Rot! Terenggiling menyemprotkan bau busuk. Wah, bau sekali! Teriak Lutung. Oh, ternyata kalian. Mengapa kalian mengganggu tidur siangku? Tanya terenggiling yang kesal. Pak orang utan pun menjelaskan tujuannya. Kruk, kruk, kruk. Terenggiling mulai menggali. Pak orang utan menunggu dengan sabar. Berapa panjang lobaknya ya? Kira-kira panjang tak ya Bapak Ibu? Akhirnya terenggiling muncul juga. 20 jengkal, serunya. Pak orang utan amat girang. 20 jengkal itu panjang sekali.
dan kelingkingnya. Ini 20 jengkal, ujarnya. Oh, benar 20 jengkal, tetapi jengkal terenggiling. Ternyata ukuran jengkal mereka tidak sama. Sekarang Pak Orangutan paham. Pak Orangutan ingin mendapatkan lobak besar lagi. Dia hendak membeli gerobak yang lebih besar. Lutung segera mencari daun lobak yang rimbun. Di sana, wah, daunnya rimbun, pasti lobaknya besar sekali. 1, 2, 3. Kok ukurannya kecil? Mengenal lebih dekat satuan tidak baku. Dalam cerita ini, hasil pengukuran panjang lobak dengan menggunakan jengkal terenggiling, orangutan dan lutung semuanya benar. Meski demikian, hasil pengukuran mereka berbeda-beda karena mereka menggunakan satuan tidak baku. Baik Bapak Ibu, di aplikasi Let's Read tadi sudah saya bacakan 1-2 cerita. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau membaca cerita lain, nanti bisa dipilih sendiri, bisa dibacakan ya. Ada banyak sekali di sini buku-buku digitalnya, bermacam-macam cerita, bermacam-macam gambar, bermacam-macam variasi. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu, penyampaian kegiatan diseminasi pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi di SD Negeri 1 Penawan. Saya sebagai narasumber Ika Haruniawati, SPD SD, dan teman saya Ibu Restina Wulan dari SPD. Jika dalam penyampaian kami terdapat kata-kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian dari narasumber kita. Beri aplaus buat narasumber kita, Bapak Ibu semuanya. Demikian diseminasi pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi di SD Negeri 1 Menawan telah berakhir, dan semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin. Sekian acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian